Film pendek ini mengisahkan upaya seorang aktivis muda bernama Fajar yang bekerja di sebuah LSM internasional untuk memerangi tindak korupsi. Dalam perjalanannya, ia berkolaborasi dengan tokoh dari berbagai negara untuk memperkenalkan pentingnya kerjasama internasional dan instrumen hukum global seperti United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC dalam memerangi tindak korupsi. Melalui tantangan yang dihadapi, perspektif bagaimana tindak korupsi bukan hanya masalah satu negara, melainkan tantangan global yang memerlukan solusi lintas negara. Ini adalah masalah yang terus berulang. Skandal korupsi terjadi di mana-mana. Dan sepertinya kita tidak akan pernah bisa untuk menang. Sarah, lihat, semakin banyak laporan yang saya terima, semakin saya merasa kecil. Kasus korupsi ini sudah merajalela, bahkan hingga kejadian internasional. Sepertinya saat ini tidak mendukung. Saya sangat merasakan, tapi ingat, korupsi itu musuh bersama. Kita tidak bisa bertahan sendiri. Kita harus bekerjasama dengan negara lain dan memanfaatkan instrumen nasional seperti ANCAC. Oke, apakah itu sudah bisa membantu? Sangat bisa. Besok kamu akan pergi ke konferensi di Jenewa. Kamu akan melihat bagaimana kerjasama bisa menjadi kunci dalam pencegahan korupsi. Selamat datang di Konferensi Internasional Pencegahan Korupsi. Seperti yang telah kita semua ketahui bahwasannya korupsi menjadi ancaman bagi pembangunan suatu negara. Dengan adanya konferensi ini adalah yang penting. ANCAC adalah alat yang kuat, tapi yang paling penting adalah bagaimana negara-negara mengimplementasikannya. itu kalau semua negara benar-benar patuh, karena beberapa negara termasuk negara pun merasa bahwa tekanan politik begitu besar untuk mengikuti instrumen ini. Bisa, kalau tadi bilang tekanan politik negara itu terlalu besar. Apa mau semua itu? Wajar, kasus korupsi di negaraku lebih dalam dari apa yang terlihat. Bahkan pemerintah terlibat banyak hal yang membuat pemerintah untuk menutup skandal itu. Meski ANCAC itu ada, tapi sulit bagi negara lain untuk benar-benar mengimplementasikannya. Tapi bukankah itu tujuan utama dari isu internasional? Benar, tapi kalau dukungan nyata dari masyarakat internasional, pemerintah tidak punya insentif untuk berubah. Dukungan dari luar memang penting, tapi yang terpenting adalah dukungan dari dalam negeri. Saya mengerti, memang kita perlu lebih dari sekedar aturan. Kita lebih butuh komitmen. Ya, betul. Di beberapa negara, tekanan politik internal membuat perubahan sulit. Maka dari itu kita harus bekerja sama. Bagaimana konferensinya ada? Saya banyak belajar, Bu. Tapi yang menjadi tantangan nyatanya adalah bagaimana kita bisa membuat negara-negara itu untuk mematuhi instrumen internasional seperti ANCAC. Wajar benar, sebagian besar negara sudah meratifikasi ANCAC, tapi pelaksanaannya masih sering lemah. Kita butuh lebih banyak tekanan dari masyarakat sipil dan media untuk memastikan transparansi. Tapi di beberapa negara, tekanan politik internal justru membuat perubahan sulit. Maka dari itu, kita harus bekerja sama. Instrumen nasional seperti ANCAC ini hanyalah alat. Yang membuatnya efektif adalah kerjasama lintas negara dan lintas sektor. Jadi kita memerlukan kampanye global di mana melibatkan media, masyarakat, dan tentunya juga pemerintah. Hanya dengan cara inilah kemudian kita bisa membangun komitmen kuat untuk memberantas korupsi. Saya sadar bahwa pencegahan korupsi membutuhkan lebih dari sekadar hukum internasional. Kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu dari
sipil untuk memastikan perubahan yang nyata. Jadi, apa langkah selanjutnya, Bapak? Kita mulai kampanye di dalam negeri, tapi dengan jejaring internasional. Kita ajak media, masyarakat, dan tentunya pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dan membangun komitmen terhadap pencegahan korupsi. Karena ini bukan hanya masalah satu negeri, tetapi ini adalah tantangan global.